Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Hampir selesai. Anda dapat melihat dari pemandangan ini, mobil-mobil benar-benar menumpuk. Lihatlah lorong ini, bahkan lorong-lorongnya pun dipenuhi mobil. Mobil-mobil tersebut benar-benar tidak bergerak. Kami memiliki lebih dari 800 mobil di sini. Tahun ini, dengan turunnya harga mobil baru, banyak orang yang membeli mobil baru. Mobil bekas kami juga turun harga, tetapi sangat sedikit pelanggan yang datang untuk melihatnya. Pria ini mengatakan bahwa karena anjloknya harga mobil baru, banyak orang yang memilih mobil baru, sehingga menyebabkan penurunan tajam pelanggan di pasar mobil bekas. Ada lebih dari 800 mobil bekas yang menumpuk di lokasi ini, bahkan lorong-lorongnya penuh, dan mobil-mobil tersebut hampir tidak bergerak. Situasi penjualan mobil bekas benar-benar buruk. Ini adalah bencana. Di Shanghai, bahkan mobil listrik pun tidak laku. Kami memiliki lebih dari 200 mobil yang menumpuk di rumah, dan tidak satu pun yang terjual sejak awal tahun. Volvo dan Tesla dengan hanya beberapa ribu kilometer, dan BYD Han dengan 10.000 kilometer, tidak ada yang menginginkannya. Pasar mobil listrik di Shanghai juga menghadapi masalah serius dengan persediaan barang yang tidak terjual. Wanita ini memiliki lebih dari 200 mobil listrik di rumahnya, dan tidak ada yang terjual sejak awal tahun, termasuk merek-merek seperti Volvo dan Tesla. Sejak tahun lalu, harga mobil baru terus turun, mempengaruhi seluruh industri otomotif. Baik baru maupun bekas, harga telah merosot. Lihat di sini, ini adalah gudang Zeekr, dan produksinya terlalu banyak. Gudangnya penuh dengan mobil. Ini hanya satu merek. Lalu apa yang terjadi? Mereka melewati satu pemilik dan menjadi mobil bekas, meskipun jarang digunakan, dengan hanya beberapa puluh kilometer. Setelah melewati satu pemilik, mereka masuk ke pasar mobil bekas. Itulah sebabnya ada begitu banyak mobil yang belum dikendarai tetapi dianggap bekas. Pria ini menunjukkan bahwa karena produksi berlebihan, seluruh industri otomotif telah mengalami penurunan harga yang signifikan untuk mobil baru dan bekas. Banyak mobil baru melewati satu pemilik untuk menjadi bekas dengan hanya beberapa puluh kilometer. Hal ini mengakibatkan pasar yang dibanjiri dengan mobil bekas yang hampir baru. Pasar kendaraan listrik China sedang berjuang dengan kelebihan produksi dan kesulitan menjual mobil. Akibatnya, produsen China mencoba meningkatkan ekspor untuk mengatasi masalah ini. Namun, data dari Asosiasi Produsen Mobil China pada tanggal 10 Juli menunjukkan bahwa China mengekspor 86.000 kendaraan listrik pada bulan Juni, turun 13,2% dari bulan sebelumnya. Ini menandai penurunan ekspor selama 3 bulan berturut-turut sejak Maret. Tren ini menunjukkan meningkatnya resistensi di Eropa, yang telah secara signifikan menaikkan pajak impor pada kendaraan listrik buatan China. Industri kendaraan listrik China menghadapi tekanan dari Uni Eropa. Sejak bulan Juni, Uni Eropa telah memberlakukan tarif sementara hingga 37,6% pada kendaraan listrik buatan China untuk mengatasi subsidi yang tidak adil. Tarif ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli. Tarif yang dihitung ulang mencakup 17,4% untuk BYD, 19,9% untuk Geely, dan 20,8% untuk perusahaan kooperatif lainnya. Shanghai Automotive Group yang dimiliki oleh negara dan perusahaan non-kooperatif menghadapi tarif tertinggi sebesar 37,6%. Langkah-langkah anti-subsidi Uni Eropa berlaku untuk kendaraan yang diproduksi di China dan diekspor ke Uni Eropa, mencakup merek-merek dari Eropa, AS, dan Jepang, termasuk BMW dari Jerman yang akan menghadapi tarif sebesar 20,8%. Tesla dari AS telah meminta penyelidikan individu dengan tarif berkisar antara 27,4% hingga 47,6%. Seorang pejabat senior yang tidak disebutkan namanya dari Komisi Eropa menyebutkan bahwa tarif sementara ini bukanlah pembayaran tunai tetapi didukung oleh jaminan bank, memastikan pemungutan yang berlaku surut setelah tarif final diputuskan. Menurut peraturan Uni Eropa, keputusan untuk memberlakukan tarif resmi harus diambil dalam waktu 13 bulan setelah penyelidikan, dengan laporan yang diharapkan pada akhir Agustus, keputusan pada akhir Oktober, dan pemungutan suara oleh negara-negara anggota UE pada awal November. Jika diputuskan, tarif akan diberlakukan selama 5 tahun. Dalam 4 bulan ke depan, UE akan melanjutkan negosiasi dengan Beijing. Komisi Eropa menyatakan bahwa kedua belah pihak terlibat pada tingkat teknis untuk mencapai solusi yang sesuai dengan WTO yang mengatasi kekhawatiran UE. Hasil negosiasi apapun harus secara efektif mengatasi subsidi merugikan yang telah diidentifikasi. Selain itu, UE akan mengadakan 2 putaran konsultasi dengan negara-negara anggota. Negara-negara anggota dapat memilih untuk mendukung atau menentang langkah tarif sementara Komisi, tetapi pemungutan suara ini tidak mengikat dan dimaksudkan untuk memberikan referensi luas bagi Komisi. Di dalam UE, negara-negara memiliki sikap yang berbeda terhadap tarif ini.
Menurut jajak pendapat informal oleh Reuters, sebagian besar negara masih mempertimbangkan pro dan kontra dari sengketa perdagangan yang semakin meningkat. Masalah ini akan diajukan kepada anggota komite untuk pemungutan suara konsultatif dalam beberapa minggu mendatang, menandai uji formal pertama dukungan dalam kasus bersejarah ini. Investigasi ini dimulai oleh UE tanpa adanya keluhan dari industri, menjadikannya yang pertama dalam kasus perdagangan. Pada akhirnya, negara-negara anggota UE akan memilih pada bulan Oktober untuk memutuskan apakah komisi akan mengusulkan tarif multitahun pada akhir penyelidikan. Menurut peraturan, jika setidaknya 15 negara yang mewakili 65% dari populasi UE memilih menentangnya, tarif tersebut akan diblokir. Saat ini, Prancis, Italia, dan Spanyol, yang mewakili 40% dari populasi UE, mendukung tarif tambahan tersebut. Kementerian Perekonomian Spanyol menyatakan, Eropa harus mempertahankan diri jika perusahaan kita dirugikan dan tidak bersaing secara setara. Namun, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, dan Polandia masih memperdebatkan masalah ini, sementara Belgia berada dalam status pemerintahan sementara, dan Belanda memiliki pemerintahan yang baru dibentuk. Ini berarti posisi mereka masih belum jelas. Sumber menunjukkan bahwa produsen mobil Jerman menjual sepertiga mobil mereka di China tahun lalu, jadi Jerman berharap untuk membatalkan tarif ini. Jerman menekankan perlunya menyelesaikan masalah melalui negosiasi dengan China. Produsen mobil Jerman berpendapat bahwa memperlakukan tarif adalah pendekatan yang salah, dengan dampak negatif yang melebihi manfaatnya. Para penentangnya mengklaim bahwa menaikkan biaya bagi konsumen kendaraan listrik akan merusak tujuan UE untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Tesla telah menyatakan bahwa mereka akan menaikkan harga. Pada tanggal 6 Juli, Asosiasi Produsen Mobil China, CAAM, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap pemberlakuan tarif sementara anti-subsidi oleh UE pada kendaraan listrik China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, tegas menentang tarif UE pada kendaraan listrik China dalam konferensi pers reguler pada tanggal 5 Juli. Mao Ning mengatakan bahwa China percaya bahwa masalah ekonomi dan perdagangan tertentu harus diselesaikan dengan baik melalui dialog dan konsultasi. Namun, menurut laporan oleh Automotive News, penyelidikan anti-subsidi UE merinci subsidi spesifik yang diterima oleh produsen mobil utama China dan penyesuaian tarif yang sesuai yang dilakukan oleh UE. Hal ini mendukung klarifikasi berulang kali oleh pemimpin UE kepada China. Tarif yang diberlakukan bukanlah hukuman namun merupakan pengakuan atas keuntungan harga yang tidak adil yang disebabkan oleh subsidi pemerintah China kepada perusahaan mobil China. Investigasi UE merinci berbagai subsidi yang diberikan oleh pemerintah China kepada perusahaan mobil China dengan banyak detail yang mengejutkan. Laporan UE menguraikan cara spesifik pemerintah China mensubsidi perusahaan mobilnya, seperti pinjaman bank negara, pembiayaan, hibah, imbalan penjualan, lahan murah untuk pabrik, dan subsidi signifikan untuk penelitian dan penjualan baterai. UE membedakan tingkat subsidi yang diterima oleh berbagai perusahaan untuk menentukan tarif masing-masing. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa SAIC menerima subsidi tertinggi di antara semua perusahaan mobil China, yaitu sebesar 34,4%. Laporan tersebut merinci subsidi SAIC sebagai berikut: 1,38% dari pinjaman bank negara, 8,27% dari pembiayaan lainnya, 8,56% dari hibah, 2,28% dari imbalan penjualan kendaraan listrik, 0,67% dari diskon real estate, dan 13,24% dari diskon pengadaan baterai. Selain itu, biaya tenaga kerja merupakan faktor signifikan karena biaya tenaga kerja di China jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Eropa. Perbedaan harga lebih dari $13.000 antara mobil listrik MG4 SAIC dan model ID3 SAIC Volkswagen mencerminkan keunggulan harga substansial SAIC dibandingkan Volkswagen. SAIC juga dianggap kurang kooperatif dalam penyelidikan, yang berkontribusi pada tarif tambahan anti-subsidi sebesar 37,6% di atas tarif dasar 10%. BYD dan Geely ditemukan menerima subsidi pemerintah yang lebih sedikit dan transparan selama penyelidikan UE. Transparansi ini, bersama dengan kepemilikan swasta mereka, menghasilkan tarif anti-subsidi yang relatif lebih rendah masing-masing sebesar 17,4% dan 19,9%. Di China, perusahaan milik negara seringkali memiliki keuntungan lebih besar dalam hal pinjaman, persetujuan proyek, dan subsidi dibandingkan dengan perusahaan swasta. Namun, penulis laporan mencatat bahwa meskipun BYD memiliki pabrik baterai sendiri, tidak seperti SAIC, litium yang digunakan dalam baterai BYD juga disubsidi oleh pemerintah. Sebelum tarif sementara diterapkan,
UE memulai prosedur pendaftaran bea cukai pada bulan Maret untuk memastikan pemungutan tarif yang berlaku surut jika diperlukan. Langkah-langkah ini telah menyebabkan penurunan ekspor kendaraan listrik China. Menurut Asosiasi Produsen Mobil China, penjualan kendaraan listrik domestik China tumbuh sebesar 35,1% tahun ke tahun pada paruh pertama tahun 2024, mencapai 4,33 juta unit. Sementara itu, total penjualan kendaraan meningkat sebesar 1,4% tahun ke tahun, mencapai 11,25 juta unit. Namun, laju pertumbuhan pasar kendaraan listrik China melambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan 44,1% pada periode yang sama tahun lalu. Menurut laporan oleh Deutsche Welle, studi dari lembaga-lembaga seperti Kiel Institute for the World Economy dan Austrian Institute of Economic Research menunjukkan bahwa dengan penerapan tarif baru, impor kendaraan listrik dari China di Eropa akan menurun sebesar 42%. Namun, harga kendaraan listrik di Eropa hanya akan naik tipis, sekitar 0,3% hingga 0,9%. Ini karena pengurangan impor dari China akan dikompensasi oleh impor dari pabrikan Eropa dan negara ketiga lainnya. Menanggapi tarif sementara anti-subsidi UE, beberapa produsen mobil besar China mulai memindahkan produksinya ke Eropa. Misalnya, Chery Automobile Company Limited, perusahaan milik negara China, telah menandatangani perjanjian dengan produsen kendaraan listrik Spanyol untuk mendirikan fasilitas manufaktur bersama pertamanya di Eropa. Chery adalah produsen kendaraan listrik terbesar di China berdasarkan volume ekspor. BYD, pesaing terbesar Tesla, mengumumkan pada bulan Desember bahwa mereka akan membangun basis produksi Eropa pertamanya di Hungaria. BYD juga mengumumkan pada tanggal 4 Juli bahwa mereka telah membuka pabrik kendaraan listrik di Thailand, yang pertama di Asia Tenggara. Selain itu, banyak perusahaan mobil China yang menjajaki pasar baru. Merek-merek seperti Hozon Auto dan Xpeng Motors membuka toko di Afrika dan Timur Tengah. BYD juga telah melakukan ekspansi ke pasar Afrika sejak tahun lalu. Dengan latar belakang krisis real estate jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan penurunan populasi, permintaan domestik di China tetap lesu. Ekspor terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan output industri China. Hal ini telah memperburuk konflik antara China dan negara lainnya, yang khawatir bahwa masuknya barang-barang murah dari China dapat berdampak buruk pada pasar lokal. Pada bulan Oktober tahun lalu, sebelum Uni Eropa memutuskan apakah akan memberlakukan tarif tambahan selama 5 tahun pada impor kendaraan listrik, pemerintah China sedang bernegosiasi dengan Komisi Eropa. Pemerintah China mengancam akan mengambil tindakan balasan, termasuk mengajukan gugatan dan meluncurkan investigasi anti-dumping terhadap impor brandy dan daging babi dari Eropa. Para analis berpendapat bahwa meskipun belum ada kepastian apakah Eropa akan melanjutkan penerapan tarif baru, meningkatnya ketegangan perdagangan sudah menjadi hambatan yang signifikan. Ini mungkin memaksa produsen mobil China untuk mendiversifikasi pasar ekspor mereka. Menurut Fitch Ratings, produsen mobil China mungkin akan meningkatkan investasi di pasar alternatif. Pasar ekspor utama BYD saat ini meliputi Brasil, Thailand, Israel, Australia, dan Malaysia. Laporan dari Politico pada bulan Mei tahun ini menyoroti bahwa tidak hanya penjualan kendaraan listrik secara umum di Uni Eropa yang terkena dampak, tetapi pasar bus listrik Eropa juga mengalami persaingan yang tidak sehat dari China. Pada bulan Januari, BYD mendapatkan kontrak senilai 43 juta euro dari perusahaan transportasi Belgia, Delin, untuk 92 bus. Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan tambahan yang memungkinkan BYD memasok 500 bus untuk perusahaan tersebut di masa mendatang, menghasilkan pendapatan bersih sebesar 234 juta euro untuk BYD. Situasi ini memiliki dampak yang parah bagi produsen bus Belanda, VDL Bus & Coach, dan perusahaan lokal Belgia, Van Hool, di mana Van Hool menyatakan bangkrut pada bulan April tahun ini. Sebuah laporan dari konsultan Belanda, Chatel CME Solutions, menunjukkan bahwa tahun lalu, 12 produsen bus teratas di Eropa menjual total 5.107 bus listrik, dengan hampir sepertiga diproduksi oleh perusahaan China Yutong, BYD, dan Zhongtong, perusahaan patungan antara BYD dan Alexander Dennis dari Inggris. Miel Timmers, juru bicara produsen bus Belanda, VDL, menyatakan bahwa BYD menerima subsidi signifikan dari pemerintah Beijing, dan VDL telah menyerukan tindakan dari UE untuk memastikan persaingan yang sehat selama bertahun-tahun. Namun, Komisi Eropa belum menerapkan langkah tinjauan spesifik apapun untuk pasar bus listrik.
Sementara itu, risiko lain secara bertahap muncul. Sebuah laporan dari Eurasia Group bulan lalu memperingatkan bahwa peralihan besar-besaran China ke kendaraan listrik dapat menyebabkan kelebihan kapasitas pada kendaraan bermesin pembakaran internal yang berpotensi memicu lebih banyak konsekuensi politik dan ekonomi. Kendaraan bermesin pembakaran internal menyumbang 78% dari total ekspor mobil China. Eurasia Group mencatat bahwa kendaraan bermesin pembakaran internal berbiaya rendah dari China akan diterima di beberapa pasar negara berkembang, tetapi mereka juga akan bersaing langsung dengan produsen mobil tradisional di barat dan kawasan lainnya. Konsultan tersebut memperingatkan bahwa hal ini akan memiliki konsekuensi lebih langsung bagi produsen mobil di luar China dan berpotensi menyebabkan ketegangan politik lebih lanjut. Menurut Nikkei Asia, kapasitas produksi kendaraan listrik China jauh melebihi permintaan domestik tetapi terus berkembang dengan laju yang mencengangkan. Diperkirakan pada tahun 2025 akan terdapat kelebihan kapasitas sebesar hampir 20 juta unit yang memperburuk kekhawatiran global tentang perang harga saat kendaraan listrik China membanjiri pasar internasional. Nikkei Asia menunjukkan bahwa industri otomotif umumnya membutuhkan tingkat pemanfaatan kapasitas sekitar 80% untuk mencapai titik impas, tetapi kendaraan energi baru China, termasuk kendaraan listrik, hanya memiliki tingkat pemanfaatan kapasitas sekitar 50%. Karena kelebihan kapasitas, beberapa produsen kendaraan listrik baru di China telah menyatakan kebangkrutan. Produsen kendaraan listrik China dapat menurunkan biaya karena jaringan pasokan baterai terkonsentrasi di China. Menurut Badan Energi Internasional, harga rata-rata baterai di China sekitar 80% dari harga di Eropa dan Amerika Serikat. Bagi produsen kendaraan listrik China, baja dan komponen lainnya dapat diperoleh dengan biaya rendah, dan pemerintah China memberikan subsidi besar serta dukungan lain untuk penelitian dan pengembangan serta pembangunan pabrik. Hambatan masuk yang rendah ke pasar kendaraan listrik telah menyebabkan membanjirnya perusahaan China yang bergabung dalam lini produksi. Menurut Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, ada lebih dari 50 perusahaan yang memproduksi kendaraan penumpang energi baru di China tahun lalu. Kapasitas produksi kendaraan listrik China yang berkembang pesat jauh melebihi permintaan domestik. Laporan media China menunjukkan bahwa berdasarkan rencana produsen mobil dan pemerintah daerah, kapasitas produksi kendaraan energi baru China diperkirakan akan melebihi 36 juta unit pada tahun 2025, dengan perkiraan penjualan tahunan sekitar 17 juta unit, yang mengakibatkan surplus hampir 20 juta unit. Beberapa produsen China percaya bahwa peningkatan ekspor ke Eropa dan Asia Tenggara dapat memecahkan krisis kelebihan kapasitas. Statistik Asosiasi Industri Otomotif menunjukkan bahwa ekspor kendaraan listrik China melonjak sebesar 78% pada tahun 2023, mencapai 1,2 juta unit, dengan beberapa memperkirakan bahwa angka ini akan mencapai 3,5 juta unit tahun depan. Kewaspadaan global terhadap produsen kendaraan listrik China semakin meningkat, dengan banyak negara menerapkan langkah-langkah seperti tarif untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Profesor Xie Tian dari School of Business di University of South Carolina menyatakan bahwa kendaraan listrik buatan China masih menghadapi setidaknya 3 hambatan utama secara global. 1. Bisnis yang merugi, masalah yang terkait dengan biaya, harga, dan subsidi. 2. Nilai rendah, masalah yang terkait dengan teknologi, keamanan, kualitas, merek, dan kepercayaan. 3. Reputasi nasional, masalah yang terkait dengan efek asal negara, dengan reputasi global China tercoreng oleh tindakan Partai Komunis China. Dia mengatakan bahwa hambatan-hambatan ini melibatkan berbagai masalah termasuk profitabilitas perusahaan dan subsidi pemerintah, kualitas dan keandalan produk, kepercayaan konsumen dan keraguan terhadap produk dan merek China, layanan purna jual dan jaringan dealer otomotif, serta reputasi nasional. Profesor Xie menunjukkan bahwa manajer industri otomotif China mungkin terburu-buru untuk terjun ke pasar kendaraan listrik, didorong oleh subsidi jangka pendek dan kaku yang diterapkan oleh otoritas China. Alasan yang mendasari pendekatan jangka pendek otoritas China, menurut Xie, adalah lesunya perekonomian China dan prospek pemulihan jangka pendek yang suram. Hal ini juga merupakan cerminan dari menurunnya kekuatan rezim China. This is also a reflection on the declining power of the Chinese regime.